Halo guys, jumpa lagi sama gua Lucky Scan. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys, agar tambah semangat Mimin upload videonya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja lanjut ke ceritanya. Di video sebelumnya menceritakan tentang Xiaoyan dan Yao Chen pergi ke klan Yao untuk menghadiri acara perayaan obat. Pertarungan antara Xiaoyan dan Yao Wangui pun terjadi. Xiaoyan menghajar orang-orang yang menghina gurunya. Hal ini juga membuat Yao Wangui merasa kesal. Akhirnya dia memerintahkan para pasukan penjaga untuk menangkap Xiaoyan. Akan tetapi para penjaga tersebut dengan mudah dikalahkan oleh Xiaoyan, dan itu juga membuat Yao Wangui sudah tidak dapat menahan amarahnya lagi. Dia menyerang Xiaoyan di saat dirinya lengah. Akan tetapi Yao Wangui diblokir oleh Raja Utara. Hanya dengan sekali pukulan Yao Wangui terkapar tidak berdaya. Setelah itu Xiaoyan menyuruh Yao Wangui dan antek-anteknya untuk bersujud minta maaf pada gurunya. Akan tetapi Yao Wangui menolak. Di saat Xiaoyan ingin menghajar Yao Wangui lagi, tiba-tiba saja Penatua Wang Huo datang. Penatua Wang Huo tidak menyerang Xiaoyan karena telah membuat kerusuhan di klannya. Dia menyadari bahwa kekuatan Xiaoyan tidaklah lemah, belum lagi sosok kuat yang berada di sampingnya. Singkatnya, Penatua Wang Huo menghukum Yao Wangui karena bertindak tidak sopan kepada para tamu. Yao Wangui dihukum selama 10 tahun di gunung dan tidak boleh keluar. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Setelah perseteruan antara Xiaoyan dan Yao Wangui selesai, Tetua Wang Huo mengajak mereka untuk ke puncak gunung di mana tempat perayaan obat klan Yao akan dilaksanakan. Xiaoyan dan Yao Chen bergegas ke puncak gunung. Mata mereka menyapu sekeliling. Ada banyak sosok manusia yang berdiri di atas panggung terapung ini. Kemudian Xiaoyan dan Yao Chen menuju ke salah satu panggung terapung tersebut untuk menemukan tempat duduk. Aliansi Sky Mansion, tidak disangka bahkan dua tokoh penting telah datang. Menurut rumor yang beredar, tampaknya Yao Chen ini dulunya adalah seseorang dari klan Yao. Tetapi dia kemudian diusir dari klan karena suatu alasan. Sesuatu seperti ini benar-benar terjadi. Jika memang begitu, bukankah itu berarti klan Yao saat ini sangat menyesali keputusan mereka? Kebanyakan orang yang hadir pernah mendengar tentang ketua aliansi dan wakil aliansi. Banyak bisikan pribadi mulai bermunculan. Xiaoyan benar-benar mengabaikan berbagai tatapan ini. Yang dia lakukan hanyalah melihat Yao Chen. Yao Chen tertawa dan berkata, "Sudah seperti ini seharusnya. Kita mewakili aliansi Sky Mansion. Jika mereka tidak memberi kita posisi yang baik, mereka akan meremehkan aliansi kita. Tidak ada yang menarik untuk dilihat selama dimulainya upacara pengobatan. Itu hanyalah beberapa anak muda dalam klan Yao yang menunjukkan keahlian mereka. Acara utama dari upacara pengobatan adalah setelah itu." Yao Chen melihat ke bawah pada panggung batu besar yang di bawah dan dengan lembut tertawa. Kemudian Yao Chen segera melihat Xiaoyan dan berkata, "Jika kau bisa muncul sebagai pemenang dalam kompetisi, posisi alkemis top di benua akan menjadi milikmu. Aku tidak terlalu peduli dengan posisi itu, tapi klan Yao benar-benar sangat arogan. Aku hanya berencana menggunakan keterampilan alkemis yang telah diajarkan guru kepadaku untuk menunjukkan kepada mereka bahwa tindakan sembrono dan bodoh mereka saat itu telah menyebabkan klan Yao kehilangan seorang jenius sejati." Xiaoyan tersenyum saat dia menjawab, keterampilan alkemisnya sudah melampaui Yao Chen, tapi alasan dia bisa mencapai prestasi seperti itu adalah karena ajaran Yao Chen. Yao Chen tersenyum setelah mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, namun wajahnya dipenuhi dengan ekspresi senang. Langit benar-benar memberkati dirinya dengan murid seperti itu. Lalu lintas manusia di sekitar panggung batu meluas saat Xiaoyan dan Yao Chen sedang mengobrol. Selanjutnya berbagai suara melesat ke langit. Suara mendengung bahkan menyebabkan awan di langit sedikit tersebar. Banyak anggota klan Yao dengan sigap berdiri. Suara hormat mereka menyebar dengan kuat. "Selamat datang kepala klan." Awan di langit bergejolak saat sapaan yang luas dan kuat bergema. Seorang pria tua berambut putih berjubah putih perlahan melangkah maju. Tangannya mendarat di udara dan memancarkan gelombang fluktuasi misterius. Kepala klan dari klan Yao. Ekspresi serius melintas di mata Xiaoyan saat dia menatap pria tua berambut putih ini, yang dipenuhi dengan keramahan yang hangat. Dia bisa merasakan aura yang sangat kuat memancar dari tubuh lelaki tua itu. Aura ini berkali-kali lebih kuat dari aura Penatua Wang Huo. Dia kepala klan Yao, Yao, dan dia saat ini adalah Douseng bintang 7. Mata Yao Chen sedikit rumit saat dia melihat lelaki tua berambut putih itu. Terlepas dari apa yang terjadi, darah klan Yao masih mengalir di dalam tubuhnya. Hatinya merasakan emosi saat melihat kepala klan dari klan Yao. Douseng bintang 7, Xiaoyan menyipitkan matanya.
ini harus menjadi orang terkuat di dalam klan Yao. Dia memang sedikit lebih kuat dari yang terkuat di Sky Mansion. Fondasi klan kuno memang sesuatu yang membuat iri. Mereka yang datang adalah tamu. Kepala klan dari klan Yao, Yao Dan, memperlihatkan senyum hangat di wajahnya saat dia berdiri di langit. Dia memberi salam kepada semua orang yang hadir. Kemudian matanya melirik semua orang yang hadir dan menuju ke arah Yao Chen. Xiaoyan yang berada di samping Yao Chen juga merasakan tatapan Yao Dan. Ekspresinya tidak berubah. Tetapi cahaya hitam menyala di sampingnya. Raja Utara sekali lagi muncul. Matanya yang acuh tak acuh menatap Yao Dan. Itu seperti binatang buas yang tiba-tiba menjadi ganas dan mulai menyerang jika diminta. Yao Chen perlahan mengangkat kepalanya. Matanya menatap langsung ke arah Yao Dan saat dia tersenyum tipis. Dia menangkupkan kedua tangannya dan menyapa, "Salam untuk kepala klan Yao Dan." Yao Chen, selamat datang di klan Yao. Klan Yao berhutang padamu atas apa yang kamu lakukan di masa lalu. Yao Dan berkata setelah Yao Chen mengucapkan salam kepadanya. Mata Yao Dan terfokus pada Yao Chen sebelum langsung beralih ke Xiaoyan. Matanya berhenti pada Raja Utara di samping Xiaoyan dan dia menghela nafas lembut untuk alasan yang tidak diketahui. Setelah mendengar apa yang dikatakan ketua klan Yao, Yao Chen berkata dengan suara penuh hormat, "Sekarang diriku sudah tidak ada hubungan lagi dengan klan Yao. Kenapa Anda membahasnya lagi? Aku di sini hanya untuk satu hal, orang tuaku layak menjadi anggota klan Yao sampai akhir hanya mereka. Tapi mereka malah diperlakukan tidak adil, dan nama mereka dihapus dari prasasti klan. Sebagai putra mereka aku ingin mencari keadilan." Yao Chen sekali lagi menangkupkan tangannya setelah berbicara. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yao Chen, Yao Dan hanya terdiam akan tetapi para sesepuh klan Yao yang berada di sampingnya tidak setuju dengan permintaan Yao Chen. Prasasti klan adalah barang suci bagi mereka, tidak bisa disentuh oleh sembarang orang asing. Bagaimana bisa orang asing mengubah barang suci yang sudah ditetapkan oleh klan? Setelah terdiam sejenak dan mendengarkan pendapat para sesepuh klan, Yao Dan perlahan berkata, "Masalah ini adalah kesalahan yang sudah dilakukan oleh klan Yao. Jika kau punya permintaan lain seperti pil, obat, atau sumber daya lainnya, kami akan memberikannya untukmu. Kami juga ingin berdiskusi dengan aliansi Sky Mansion untuk melawan klan Hun, tapi untuk mengubah prasasti klan harus sesuai dengan aturan klan. Meskipun aku ketua klan, aku tetap tidak boleh mengubah itu hanya karena keegoisanku." Mendengar ketua klan Yao tidak setuju dengan permintaan gurunya, Xiaoyan tersenyum dan berkata dengan tegas, "Yao Wamui sudah menyalahgunakan kekuatannya untuk menyakiti orang lain, menyerangku, menghina guruku, dan menghapus nama dua tetua dari prasasti klan. Bukankah itu yang kau sebut egois?" Xiaoyan perlahan maju ke depan. Aura panas demonik lotus yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Wajahnya dipenuhi dengan amarah, seakan-akan dia ingin melenyapkan mereka semua. Dia berkata dengan tegas, "Persetan dengan keegoisan yang kau gumamkan itu, kalau klan Yao tidak mau melakukannya, aku sendiri yang akan melakukannya." Melihat Xiaoyan yang dipenuhi dengan amarah, Yao Chen menghentikannya dan menyuruh Xiaoyan agar tidak bertindak kasar. Mereka masih berada di wilayah klan Yao, jadi Yao Chen menyuruhnya agar mengikuti peraturan klan Yao. Wajah Yao Chen tersenyum akan tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa kecewa yang dalam. Dia tidak bisa memenuhi janjinya kepada kedua orang tuanya. Setelah beberapa saat, ketua klan Yao berkata lagi, bahwa pemenang dari upacara perayaan obat akan mendapatkan gelar alkemis terbaik di benua, dan bisa meminta apapun kepada klan Yao. Itu adalah aturan yang sudah ditetapkan sejak dulu, jadi klan Yao tidak akan mengingkarinya. Mendengar apa yang dikatakan ketua klan Yao, Xiaoyan terlihat sangat senang. Dia sekali lagi menangkupkan tangannya, dan berkata dengan ramah, bahwa dirinya akan bertarung mewakili gurunya dan ingin menantang semua senior yang ada di sini. Kalau dia berhasil menjadi juara, Xiaoyan meminta agar klan Yao tidak mengingkari janjinya. Yao Dan tersenyum dengan tekad dan ambisi Xiaoyan. Yao Chen benar-benar beruntung memiliki murid yang seperti itu. Sesaat kemudian Yao Dan melayang ke langit dan menghadap ke semua orang, bahwa acara utama dari perayaan obat untuk mencari alkemis terbaik di dunia segera dimulai, dan perwakilan dari klan Yao adalah Penatua Yao Wanhuo. Setelah itu Yao Dan mengambil langkah maju dan muncul di samping kursi utama karena banyak sesepuh klan Yao yang dengan hormat menyambutnya. "Pak Tua Yao Dan, apakah kamu akhirnya mau keluar dari pengasinganmu?" Yao Dan baru saja akan duduk ketika suara lain yang kuno dan berpengalaman perlahan menyebar ke seluruh langit. Ada juga aroma obat yang sangat pekat yang terkandung di dalam suara ini. Setelah itu, semua orang melihat lampu hijau berkedip di cakrawala yang jauh. Dalam beberapa napas kuali obat hijau dengan cepat memotong udara.
Ada seorang lelaki tua berjubah linen biasa di atas kuali obat, tongkat yang terbuat dari bahan obat dipegang di tangannya, banyak botol giok yang digantungkan di tongkat tersebut, mengeluarkan suara dentingan yang jelas saat berguncang. Patua Senong, tak terduga bahkan sesepuh seperti itu pun muncul. Kejutan melintas di mata semua orang saat dia melihat orang ini. Begitu juga dengan Yao Chen, dia terkejut dengan kehadiran sosok tersebut, meskipun nama Patua Senong ini tidak terlalu terkenal. Dia adalah seorang ahli yang sangat tua di dunia alkemis, bahkan Yao Chen hanya bisa dianggap junior jika dibandingkan dengannya. Tidak disangka orang ini yang telah hilang selama bertahun-tahun, benar-benar muncul di tempat ini. Ini memang layak untuk upacara pengobatan. Xiao Yan dengan lembut menjilat bibirnya, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, mampu bersaing dengan orang seperti itu dalam hal keterampilan alkimis benar-benar sesuatu yang akan membuat hati seseorang mendidih. Orang tua, kamu sebenarnya masih hidup, Yao Dan tertawa pelan, tapi ekspresinya tidak sedikit pun terkejut. Orang tua Senong berdiri di kuali obat, dia melambaikan tangannya, matanya yang tua dan berpengalaman menyapu sekelilingnya sebelum berhenti di Xiao Yan. Dia berseru pelan sebelum tertawa, aku sudah bertahun-tahun tidak keluar, tidak disangka wajah baru telah muncul di Central Plains, kekuatan spiritual yang telah mencapai keadaan surgawi sempurna meskipun masih sangat muda, betapa mengejutkan. Salam untuk senior Senong, Xiao Yan tersenyum, dia dengan tenang menangkupkan kedua tangannya dan tertawa di depan banyak pasang mata yang hadir. Orang tua Senlong tersenyum sambil mengangguk, dia baru saja akan duduk ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berbalik. Tiba-tiba saja awan hitam melonjak dengan kecepatan yang mengejutkan, dalam sekejap mata, itu telah berubah menjadi pria parubaya berpakaian hitam. Mengikuti kemunculan orang ini, seluruh alun-alun segera mulai mengeluarkan aura yang sangat mencekam. Hun Huzi dari klan Hun, aku datang tanpa diundang, aku berharap kepala klan Yao dan tidak menentang kehadiranku. Pria berpakaian hitam itu tersenyum tipis, suaranya yang mantap menyebar ke seluruh alun-alun. Hun Huzi, Yao Chen yang berada di samping Xiao Yan, terguncang mendengar nama orang ini, kilatan dingin melonjak di matanya. Hun Huzi, apakah guru mengenalnya? Reaksi Yao Chen mengejutkan Xiao Yan. Matanya mengamati pria parubaya berpakaian hitam di langit saat dia dengan lembut mengerutkan kening. Itu adalah orang dari klan Hun, dia selalu muncul dengan cara yang misterius. Apakah kau masih ingat insiden Menara Pil saat itu? Dia adalah orang dari klan Hun yang bersembunyi di Menara Pil, dan pada akhirnya mengkhianati dan melukai gurunya sebelum akhirnya kabur. Suara dalam Yao Chen mengandung kebencian yang tak ada habisnya. Orang ini memiliki posisi yang sangat tinggi dalam klan Hun, bahkan Hun Miseng tidak bisa dibandingkan dengannya. Tanpa diduga bahkan dia tertarik dengan upacara pengobatan klan Yao. Hun Huzi relatif penting bagi klan Hun, jika aku tidak salah, dia seharusnya menjadi dalang di balik skema jahat mengumpulkan begitu banyak jiwa. Jika kita bisa melenyapkannya, itu sama saja dengan mematahkan lengan klan Hun. Xiao Yan menyipitkan matanya saat mendengar informasi ini, rasa dingin melintas di matanya. Xiao Yan dengan senang hati melenyapkan klan Hun, jika dia menemukan kesempatan, dia akan mencoba apakah dia bisa membunuh Hun Huzi ini. Kenapa orang ini datang? Klan Yao kami tidak mengundangnya, Allah Jiwa telah menangkap jiwa-jiwa selama bertahun-tahun, bahkan dengan kejam menyerang alkemis dan merebut jiwa mereka. Hun Huzi pasti terlibat dalam masalah itu, kita tidak bisa mengizinkan orang seperti itu untuk berpartisipasi dalam upacara pengobatan klan Yao kita. Kemunculan Hun Huzi segera menarik reaksi intens dari banyak sesepuh klan Yao. Banyak tatapan marah dilemparkan ke arah Hun Huzi. Sepertinya teman-teman dari klan Yao tidak menyambutku, ini sepertinya tidak cocok dengan reputasi klan Yao yang suka menjamu tamu. Hun Huzi meletakkan kedua tangannya di belakangnya saat dia berdiri di langit, matanya beralih ke Yao dan saat dia tertawa pelan. Hun Huzi, klan Yaoku tidak mengundangmu, apalagi klan Hun saat ini dan klanku tidak memiliki hubungan dengan klan kuno lainnya. Tindakanmu ini sangat mencurigakan, bahkan mungkin memperdalam keraguan yang kami rasakan terhadap klan Hun. Elder Wan Huo menjawab dengan suara yang dalam. Justru karena kami tidak takut kamu memperdalam keraguanmu bahwa aku datang hari ini, Hun Huzi tersenyum dan berkata, upacara pengobatan ini dianggap sebagai pertemuan alkemis terbesar di benua ini. Aku juga tertarik dengan posisi alkemis top di benua ini. Jika Penatua Wan Huo memiliki kualifikasi untuk menjadi alkemis top di benua ini, aku akan segera pergi. Kesombongan Hun Huzi segera menyebabkan beberapa sesepuh di klan Yao berteriak dengan marah. Klan Yaoku tidak memenuhi syarat untuk memberimu nama alkemis top di benua. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan untuk mendapatkan nama ini adalah skill alkemisnya sendiri.
Yao Dan tertawa pelan dan berkata, karena kau sangat tertarik dengan nama alkemis top di benua, kau bisa ikutan acara ini. Klan Yao kita bukanlah klan yang merendahkan tamunya. Selama kau mematuhi aturan klan Yaoku, kau adalah tamu kami. Jika tidak, bahkan jika kau adalah alkemis utama dari klan Hun, aku tidak segan-segan menahanmu. Niat menghabisi yang tajam melintas di wajah tua Yao Dan ketika dia berbicara. Kekuatan kepala klan menyebabkan semua orang merasa terpesona. Kepala klan, bukankah ini sedikit tidak pantas? Sesepuh dari klan Yao di sekitarnya terkejut ketika mereka mendengar bahwa Yao Dan akan membiarkan Hun Huzi ini tetap tinggal. Upacara pengobatan adalah aktivitas termegah dalam klan Yao kita. Kita tidak bisa begitu saja mengusir tamu kita di depan begitu banyak orang tanpa alasan. Itu akan membuat orang lain berpikir bahwa klan Yao kita sombong. Yao Dan melambaikan tangannya dan dengan tenang berkata, aku sendiri yang akan mengawasi dirinya. Jika ada yang salah, orang tua ini secara pribadi akan menghabisinya. Mendengar desakan Yao Dan, semua orang hanya bisa mengangguk sebagai jawaban. Kepala klan Yao Dan benar-benar murah hati. Hun Huzi tertawa pelan, sudut mulutnya melengkung saat senyum aneh dengan cepat muncul di matanya. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di kursi batu di depan banyak pasang mata. Posisi ini kebetulan berada tidak jauh dari Yao Chen dan Xiao Yan. Hun Hunzi menatap Yao Chen dan berkata, lama tak jumpa Yao Chen, melihat penampilanmu yang sekarang, akan lebih baik jika jiwamu tetap terkurung di aula jiwa. Ekspresi Yao Chen menjadi muram setelah mendengar kata-kata ini. Mendengar apa yang dikatakan Hun Hunzi, Xiao Yan tanpa basa-basi melesat ke depan. Dengan sekejap mata langsung muncul di belakang Hun Hunzi. Tendangan tajam dengan kejam menghantam Hun Huzi seperti pisau tajam yang besar. Serangan yang tiba-tiba ini bahkan mengejutkan Hun Huzi untuk sekejap. Dia tidak menyangka Xiao Yan menjadi begitu kejam. Xiao Yan tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum menyerang. Tetapi Hun Huzi bukanlah orang biasa. Dia segera mendengus dingin. Ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi saat sosoknya menghilang secara aneh. Kali berikutnya dia muncul di belakang Xiao Yan.